Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Eka Murdianti, dan teman saya Sukia Saidah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi pembelian. Apa itu sistem akuntansi pembelian? Sistem akuntansi pembelian adalah sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk melaksanakan pengelolaan bahan baku, bahan penolong, bahan keperluan kantor, dan aktiva tetap yang dibutuhkan dalam kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Transaksi pembelian digolongkan menjadi dua, yaitu pembelian lokal dan pembelian impor. Pembelian lokal adalah pembelian dari pemasok dalam negeri, sedangkan pembelian impor adalah pembelian dari pemasok luar negeri. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait ada 4, yaitu fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Yang pertama yaitu fungsi gudang, bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerima. Yang kedua, fungsi pembelian, bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Yang ketiga yaitu fungsi penerimaan, bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kualitas barang yang diterima pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. Dan yang keempat yaitu fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi pencatatan utang dan fungsi pencatatan persediaan. Jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian ada 5. 1. Prosedur permintaan pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam formulir surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Yang kedua yaitu prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan syarat pembelian yang lain. Untuk pemilihan pemasok yang akan ditunjuk sebagai pemasok barang yang diperlukan oleh perusahaan, sistem akuntansi pembelian dibagi menjadi 3, yaitu sistem akuntansi pembelian dengan pengadaan langsung, sistem akuntansi pembelian dengan penunjukan langsung, sistem akuntansi pembelian dagang lelang. Yang ketiga yaitu prosedur order pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirimkan surat order pembelian kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit organisasi lain dalam perusahaan mengenai order pembelian yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu prosedur penerimaan barang. Dalam prosedur ini, fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan mengenai jenis, kualitas, dan mutu barang yang diterima dari pemasok, dan kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan barang dari pemasok tersebut. Yang kelima yaitu prosedur pencatatan utang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembelian dan penyelenggaraan pencatatan utang atau mengarsipkan dokumen sumber sebagai catatan utang. Yang terakhir yaitu prosedur distribusi pembelian. Prosedur ini meliputi distribusi rekening yang didebit dari transaksi pembelian untuk kepentingan pembuatan laporan manajemen. Informasi yang dibutuhkan meliputi 1. Jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali atau reorder point. Yang kedua, order pembelian yang telah dikirim kepada pemasok. Yang ketiga, order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok. Yang keempat, total saldo utang dagang pada tanggal tertentu.
5. Saldo utang dagang kepada pemasok tertentu. 6. Tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan dari pembelian. Berikutnya yaitu mengenai dokumen yang digunakan. Menurut Mulyadi, dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian meliputi 1. Surat permintaan pembelian. 2. Surat permintaan penawaran harga. 3. Surat order pembelian. 4. Laporan penerimaan barang. 5. Surat perubahan order pembelian. Dan 6. Bukti kas keluar. Untuk yang pertama, surat permintaan pembelian, yaitu dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti yang tersebut dalam surat permintaan pembelian. Berikutnya yaitu surat permintaan penawaran harga. Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadanya tidak bersifat berulang kali terjadi atau tidak repetitif yang menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar. Selanjutnya mengenai surat order pembelian. Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Dokumen ini terdiri dari berbagai tembusan dengan fungsi sebagai berikut. 1. Surat order pembelian. 2. Tembusan pengakuan oleh pemasok. 3. Tembusan bagi unit permintaan barang. 4. Arsip tanggal penerimaan. 5. Arsip pemasok. 6. Tembusan fungsi penerimaan. 7. Tembusan fungsi akuntansi. Yang keempat, yaitu tentang laporan penerimaan barang. Dokumen ini itu dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok itu telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas, seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. Selanjutnya, yang kelima, yaitu surat perubahan order pembelian. Kadangkala itu diperlukan perubahan terhadap isi surat order pembelian yang sebelumnya telah diterbitkan. Nah, perubahan ini itu dapat berupa perubahan kuantitas, jadwal penyerahan barang, spesifikasi, penggantian atau hal lain yang bersangkutan dengan perubahan bisnis. Nah, biasanya perubahan ini itu diberikan kepada pemasok secara resmi dengan menggunakan surat perubahan order pembelian. Yang keenam, yaitu bukti kas keluar. Nah, dokumen ini itu dibuat oleh fungsi akuntansi untuk dasar pencatatan transaksi pembelian. Dokumen ini juga berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas untuk pembayaran utang kepada pemasok dan yang sekaligus berfungsi sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur mengenai maksud pembayaran. Baik, selanjutnya tentang catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian itu yang pertama register bukti kas keluar atau voucher register adalah suatu jurnal untuk mencatat uang yang timbul dari pembelian. Nah, apabila pencatatan utang itu menggunakan voucher payable procedure, jurnal untuk mencatat transaksi pembelian adalah voucher register atau register bukti kas keluar ini. Tapi apabila dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan akun payable procedure, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah jurnal pembelian. Selanjutnya yang ketiga yaitu kartu utang. Itu digunakan apabila dalam catatan utang itu perusahaan menggunakan akun payable procedure. Nah, yang keempat, kartu persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan yang dibeli. Selanjutnya yaitu unsur pengendalian internal. Unsur pengendalian internal itu dalam sistem akuntansi pembelian menurut Mulyadi terdiri dari 3. Yang pertama organisasi, yang kedua sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, yang ketiga yaitu praktek yang sehat. Nah, kita akan membahas yang tentang organisasi.
Di sini itu terdiri dari 4 macam fungsi. Yang pertama, fungsi pembelian itu harus terpisah dari fungsi penerimaan. Yang kedua, fungsi akuntansi itu harus terpisah dari fungsi akuntansi. Yang ketiga, fungsi penerimaan harus terpisah dari fungsi penyimpanan barang. Yang keempat, yaitu fungsi pembelian harus dilaksanakan oleh fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi pembelian yang dilaksanakan secara lengkap oleh hanya salah satu fungsi saja. Yang kedua yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Nah, di sini itu terdiri dari 6. Yang pertama, surat permintaan pembelian si otorisasi oleh fungsi gudang untuk barang yang disimpan dalam gudang, atau oleh fungsi pemakai barang untuk barang yang langsung pakai. Yang kedua, surat order pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian atau pejabat yang lebih tinggi. Yang ketiga, yaitu laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan barang. Yang keempat, bukti kas keluar itu diotorisasi oleh fungsi akuntansi atau pejabat yang lebih tinggi. Yang kelima, pencatatan terjadinya utang didasarkan pada bukti kas keluar yang didukung dengan surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Yang keenam, yaitu pencatatan ke dalam kartu utang dan register bukti kas keluar atau voucher register itu diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Pengendalian internal yang ketiga yaitu praktik yang sehat. Yang pertama, surat permintaan pembelian bernomor urut tercetak dengan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi gudang. Yang kedua, surat order pembelian bernomor urut tercetak dengan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pembelian. Yang ketiga, laporan penerimaan barang bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penerimaan. Yang keempat, pemasok dipilih berdasarkan jawaban penawaran harga bersaing dari berbagai pemasok. Yang kelima, barang hanya diperiksa dan diterima oleh fungsi penerimaan jika fungsi ini telah menerima tembusan surat order pembelian dari fungsi pembelian. Yang keenam, fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan barang yang diterima dari pemasok dengan cara menghitung dan menginspeksi barang tersebut dan membandingkannya dengan tembusan surat order pembelian. Selanjutnya, yang ketujuh, terdapat pengecekan terhadap harga, syarat pembelian, dan ketelitian perkalian dalam faktur dari pemasok sebelum faktur tersebut diproses untuk dibayar. Yang kedelapan, catatan yang berfungsi sebagai buku pembentuk utang secara periode direkonsiliasi dengan rekening kontrol utang dalam buku besar. Yang kesembilan, pembayaran faktur dari pemasok dilakukan sesuai dengan syarat pembayaran guna mencegah hilangnya kesempatan untuk memperoleh potongan tunai. Yang ke-10, bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya dicap lunas oleh fungsi penerimaan kas setelah cek dikirimkan kepada pemasok. Akuntansi pembelian dalam lingkungan pengelolaan data elektronik. Nah, dalam sistem akuntansi pembelian, komputer digunakan untuk mengolah bukti kas keluar, pembuatan cek, penyelarasan register bukti kas keluar, dan register cek. Dalam bagian alir dokumen, grup pengawas itu melakukan verifikasi dan membuat daftar atau log control totals terhadap bukti kas keluar yang diterima dari bagian utang. Grup pengawas kemudian mengirimkan bukti kas keluar dilampiri dengan batch form transfer from konveksi data. Oleh konveksi data ini, bukti kas keluar dimasukkan ke dalam komputer yang menghasilkan arsip pembelian. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.